Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare menggelar peringatan HAUL 1 tahun wafatnya B.J. Habibie. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama untuk edisi kali ini. Kodim 1405 Maluku Selatan menggelar sepak bola bersama dengan jurnalis di lapangan Stadion Gelora Mandiri. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memupuk sinergitas serta menjalin tali silaturahmi dengan media. Dalam rangka meningkatkan kemitraan dan sinergitas, Kodim 1405 Maluku Selatan menggelar olahraga sepak bola bersama dengan jurnalis di lapangan Stadion Gelora Mandiri di Jalan Gelora Mandiri, Kecamatan Bacokiki, Kota Parepare. Dalam olahraga bersama ini, tim Kodim 1405 Maluku Selatan dipimpin langsung Kasdim 1405 Maluku Selatan Mayor Infantri Oberan. Hadir pula Pasi Intel Kodim Letu Korps Zeni Zainuddin dan juga unit Intel Dim Letda Infantri Sudarmin Dahlan dan beberapa anggota Kodim lainnya. Sedangkan tim jurnalis terdiri dari gabungan wartawan media online, cetak dan elektronik sekota Parepare. Olahraga bersama ini dilaksanakan selain memupuk sinergitas serta menjalin tali silaturahmi dengan media, juga bertujuan untuk menjaga kesehatan. Dengan olahraga bersama ini dapat tercipta rasa kekeluargaan yang kental antara TNI dengan jurnalis yang berada di Kota Parepare. Kegiatan ini juga dalam bentuk menciptakan rasa kekeluargaan dan keakraban antara TNI dan jurnalis. Hal ini disampaikan Dandim 1405 Maluku Selatan, Letnan Kolonel Korps Zeni Arianto Wibowo. Dirinya menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekedar untuk berolahraga, namun juga untuk menjalin kebersamaan sambil bertukar informasi tentang perkembangan situasi khususnya di wilayah Kota Parepare. Selain itu juga Dandim 1405 Maluku Selatan berharap agar momen kebersamaan seperti ini terus ditingkatkan, tidak hanya melalui olahraga sepak bola, tetapi juga dalam kegiatan lainnya. Erwin TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Parepare, Kelurahan Capak Galung masifkan gerakan aksi 112 di setiap kelurahan sekecamatan Bacokiki Barat. Berikut informasinya untuk Anda. Capak Galung. Saat ini kami dari pihak Kelurahan Capak Galung melaksanakan sosialisasi terkait perwali nomor 31 yang nantinya akan diberlakukan pada tanggal 24 September. Perwali ini mengatur sanksi bagi yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, yakni tidak memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Nantinya sanksi ini akan diberlakukan baik sanksi administrasi maupun sanksi sosial. Sanksi akan diberlakukan bagi setiap pelanggar sesuai dengan yang dilanggar, mulai 50.000, 500.000, dan seterusnya. Olehnya itu disampaikan kepada warga agar senantiasa memakai masker. Apabila keluar rumah, jangan lupa selalu membawa dan memakai masker. Cuci tangan sedari mungkin, hindari kerumunan, dan tetap menjaga jarak. Pemerintah Kelurahan Capak Galung, Kecamatan Bacokiki Barat bergerak cepat dalam menindaklanjuti aksi 112 yang telah dicanangkan 10 September 2020 yang lalu oleh pemerintah Kecamatan Bacokiki Barat sebagai sebuah inovasi dalam menegakkan Perwali nomor 31 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona di Kota Parepare. Lurah Capak Galung Jusnawati bersama jajarannya serta didukung penuh oleh Babinsa, Babin Kamtipmas, RT RW sekelurahan Capak Galung bergerak masif dalam melakukan aksi 112 berupa pemasangan spanduk himbauan dan sosialisasi terkait penegakan dan penerapan disiplin protokol kesehatan.
Adapun aksi 112 diantaranya meliputi pembagian masker sebanyak 112 setiap RT, menyebarkan 112 spanduk di wilayah Kecamatan Baju Kiki Barat, serta 112 menit patroli penegakan perwali setiap hari secara serentak di setiap kelurahan sekecamatan Baju Kiki Barat. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebagai bentuk penghargaan kepada Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie, pemerintah Kota Parepare menggelar peringatan haul 1 tahun wafatnya putra terbaik yang menjadi inspirasi Kota Parepare. Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie tidak dapat dipisahkan dengan Kota Parepare sebagai kota kelahirannya. Meskipun hanya 9 tahun, namun Kota Parepare sangat berkesan bagi diri B.J. Habibie. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH pada kegiatan peringatan haul 1 tahun wafatnya Presiden RI ketiga yang diperingati di Auditorium B.J. Habibie, Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Senin 14 September 2020. Bapak B.J. Habibie tidak dapat dipisahkan dengan Kota Parepare. Beliau dilahirkan di kota ini meski hanya 9 tahun, namun Kota Parepare sangat berkesan bagi beliau. Sebagaimana kita ketahui, Kota Parepare dikenal sebagai kota B.J. Habibie. Berbagai ikon kota telah kita bangun dengan menggunakan nama Habibie. Upaya menjadikan Parepare sebagai kota B.J. Habibie bukan tidak memiliki alasan. Bapak B.J. Habibie adalah sumber inspirasi pembangunan kita selama ini. Berbagai ikon kota yang tadi kita bangun seperti Monumen Cinta Sejati Habibie, Balai Ainun Habibie, Rumah Sakit Tipe Plus Dr. Hasri Ainun Habibie sebagai salah satu upaya meningkatkan daya tarik orang luar berkunjung di Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare juga berencana membangun Museum Habibie yang merupakan rumah tempat kelahiran B.J. Habibie. Museum ini rencananya akan berlokasi di rumah Habibie saat dilahirkan dan akan menjadi museum pertama yang dikelola oleh pemerintah kota di Indonesia. Kegiatan yang dihadiri langsung Sekretaris Dewan Pengurus Habibie Center Andi Makmur Makka MA yang pada kesempatan tersebut membicarakan sosok B.J. Habibie serta buku bestseller yang ditulisnya diantaranya Mr. Crack dari Parepare. Saya tidak akan berbicara mengenai semua isi buku itu, saya cuma mengambil beberapa ide-ide supaya saya bisa menjelaskan supaya tidak tepat sebetulnya mengatakan dikatakan sebagai benda buku karena tidak ada penanggap. Saya hanya ingin membicarakan mengenai kehidupan beliau, khusus tentang kehidupan dia dengan Parepare, jiwa dan peran dia kepada Parepare. Dan kedua, saya akan berbicara mengenai pemikiran-pemikiran beliau. Ada yang bertanya di Jakarta, mendengar Parepare punya monumen cinta, Parepare punya rumah sakit, Parepare punya balai Ainun, ada tur, apalagi begitu banyak, sehingga ada yang bilang memangnya Habibie milik Parepare. Saya bilang bukan. Habibie milik Indonesia dan milik dunia. Yang ada di Parepare itu adalah fisik, tapi kalau yang pikiran-pikiran beliau itu ditinggalkan untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia banyak sekali. Dan juga kepada dunia internasional. Beliau adalah tokoh yang dikenal dalam teknologi dirgantara, dan itu kontribusinya dalam pemikiran-pemikiran dan teori-teori dipakai sampai sekarang di dunia penerbangan, industri penerbangan.
Pada kesempatan tersebut juga dipamerkan 30 foto-foto eksklusif B.J. Habibie. Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Parepare serta organisasi pemuda dan mahasiswa. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dengan menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19, Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan menggelar upacara Dirgahayu Pelopor ke-61 yang dilakukan secara virtual. Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pelopor yang ke-61 tahun. Upacara dilaksanakan di ruang Aula Batalion B Pelopor dengan proses upacara secara virtual live dari berbagai batalion di seluruh Indonesia. Upacara yang dilaksanakan di Batalion B Pelopor dan dipimpin langsung Komandan Batalion B Pelopor Kompol Sapari. Prosesi upacara kali ini dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan dengan membatasi jumlah personil dalam mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Pelopor yang ke-61 tahun, dengan diawali prosesi pencucian duaja oleh Komandan Batalion B Pelopor Kompol Sapari. Salah satu kami adalah pasukan pelopor, setiap saat Serpas bergerak kita sudah siap. Itu harapannya pimpinan ya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, 3 armada dari Dinas Pemadam Kebakaran diturunkan untuk menjinakkan api yang telah menghanguskan 2 unit rumah yang diduga merupakan tempat penyimpanan bahan bakar minyak yang terletak di Kompleks BTN Grand Yuda Pratama, Kampung Tegal, Jalan Bukit Madani. Kebakaran kembali terjadi di Kota Parepare. Kebakaran menghanguskan 2 unit rumah yang diduga merupakan tempat penyimpanan bahan bakar minyak yang terletak di Kompleks BTN Green Yuda Pratama, Kampung Tegal, Jalan Bukit Madani, Kecamatan Ujung pada Minggu dini hari kemarin. Api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar kurang lebih 1 jam usai menurunkan 3 armada. Setelah pemadaman, tim damkar mendapatkan beberapa jerigen yang diduga tempat penampungan bahan bakar minyak di lokasi rumah yang terbakar. Hingga saat ini, belum diketahui pemilik dari rumah tersebut karena ditemukan dalam keadaan kosong. Sekedar informasi, tak ada korban jiwa pada insiden kebakaran ini. Petugas dari kepolisian langsung memasang garis polisi, sementara penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.